bihamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha ayyuha ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa shalih nasa bi khuluqin hasan. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, yang mana dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi hamba yang lebih baik, untuk menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Yang mana semua itu tidak bisa kita lalui dan kita tidak mungkin bisa menjadi hamba Allah yang sejati kecuali dengan ilmu. Innamal amal qabla al-qawli wal amal. Innamal ilmu qabla al-qawli wal amal. Sesungguhnya ilmu itu adalah sebelum perbuatan dan perkataan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini masih memilih kita termasuk kepada golongan orang-orang yang dimudahkan langkahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekitar banyaknya orang lalai dengan perintah Allah, dari sekitar banyaknya orang yang lupa atas perintah Allah. Maka inilah nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kamu mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambah. Ketika seorang hamba mampu mensyukuri nikmat harta dengan cara bersedekah atau berinfak atau sebagainya, maka Allah akan tambah. Jika seorang hamba mampu menikmati nikmat sehat, mampu mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan dengan beribadah kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat sehat tersebut. Ketika seorang hamba mensyukuri nikmat ilmu dengan mengajarkan dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Ketika seorang suami mampu mensyukuri nikmat istri dengan sebenar-benar syukur, maka Allah akan karena apa? Karena jawabannya adalah lazidannakum. Allah akan tambah, entah tambah jumlahnya atau tambah barokah. Jadi, dan begitu pun sebaliknya, walain kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kamu berbalik atau kufur terhadap nikmat Allah, maka inna 'adzabi lasyadid. Dan oleh karena itu, bukan karena lelah ataupun capek ataupun malah mengeluh, bahkan ini adalah nikmat Allah yang perlu kita syukuri, karena agar senantiasa nikmat-nikmat kita, keberkahan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari masa kejahilian menuju masa keislaman, yang telah berjuang dengan penuh tenaga dan penuh pengorbanan untuk Islam, untuk berdakwah, mengajak semua manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita pikirkan, jika kita renungkan, kita nikmat ibadah pada hari ini, kita nikmat sholat pada hari ini, kita nikmat puasa pada hari ini,
sampai berdoa, sampai menunggu kepada Allah dan meminta jaminan agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah tragedi perang Badar. Saking beratnya tragedi perang Badar, ketika umat Muslim yang jumlahnya 313 dalam satu pendapat ataupun dalam satu pendapat mengatakan 300 harus melawan 1.000 orang, 1.000 pasukan dari kaum kufar. Dan itu pun kejadiannya di bulan Ramadan. Ketika pada hakikatnya bulan Ramadan adalah hari-hari istirahat, menyedikitkan pekerjaan berat agar fokus ibadah dan berpuasa, maka pada waktu itu Rasulullah dan kaum muslimin harus berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu itu 1.000 pasukan kufar, Abu Jahal dan teman-temannya harus melawan Rasulullah yang jumlahnya 313. Kemudian Rasulullah pun sangat sampai kecapean. Pada waktu malam Rasulullah bermunajat kepada Allah sampai mengangkat kedua tangannya dengan tinggi dan sampai sormanya jatuh kembali dan jatuh kembali sampai dibenarkan ataupun diangkat lagi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada waktu itu Rasulullah bermunajat kepada Allah, ya Allah, anjizuni wa'daka alladzi ma wa'adtani. Ya Rabb, anjizuni wa'daka alladzi ma wa'adtani. Ya Allah, janjimu kepadaku ya Allah. Ya Allah, mana janjimu kepadaku ya Allah? Kata Rasulullah, "Itulah umat Muhammad ba'da hadhihi as-sawab lam tu'bad ba'da al-yawm." Ketika Rasulullah dulu bermunajat kepada Allah, ya Allah, janjimu mana ya Allah? Kalau seandainya Engkau binasakan semua umat muslim pada waktu ini, pada tragedi Badar, maka kata Rasulullah, lam tu'bad ba'da al-yawm. Engkau tidak akan pernah disembah lagi dari mulai sekarang. Berarti sampai saking besarnya perang Badar, saking dahsyatnya perang Badar. Jadi kalau seandainya pada waktu itu misalkan Allah Subhanahu wa taala binasakan semua kaum muslimin, pada hari ini kita tidak akan pernah bisa memeluk Islam. Sampai hari ini kita pun mungkin tidak akan pernah mengenal Islam karena umat muslim pada waktu itu jika dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lepas nikmat kita, nikmat puasa, nikmat salat, nikmat Islam, ini merupakan perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillahnya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang yang Islam. Karena nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah nikmat Islam. Kenapa nikmat Islam menjadi nikmat yang paling agung? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengharapkan surga kepada orang-orang kafir, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharapkan surga nikmat surga kepada orang-orang munafik, ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kenikmatan surga dari orang-orang kafir, berarti nikmat yang paling beruntung bagi orang-orang Islam. Berarti surga akan diperuntukkan kepada orang-orang yang Islam. Syaratnya apa? Syaratnya man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maka ia akan masuk surga. Jadi syaratnya satu doang. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah mukhlishan ikhlas karena Allah, maka ia akan masuk surga. Maka di hadis yang lain miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kata la ilaha illallah. Kalau orang baca ataupun tidak mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah mendapatkan surga. Walaupun dia banyak berjuang untuk kaum muslimin misalkan, walaupun dia banyak membantu untuk orang-orang yang lemah, tetapi dia tidak mengatakan la ilaha illallah, dia tidak akan pernah masuk surga. Contohnya siapa? Contohnya paman Rasulullah. Betapa banyak perjuangan paman Rasulullah untuk membela Rasulullah, untuk membela agama Allah, tetapi tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia termasuk kepada orang-orang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya
sepertinya lah la ilaha illallah. Oleh karena itu, nikmat yang paling agung, yang paling besar adalah nikmat Islam, dan nikmat Islam yang hari ini kita rasakan merupakan sebagian dari perjuangan Rasulullah SAW. Bagaimana cara merawat iman? Al-iman yabla, kata Rasulullah, al-iman yabla. Iman itu akan besar, iman itu akan rebut, iman itu akan besar. Bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya adalah majelis dzikir, yaitu majelis-majelis dzikir, majelis-majelis dzikir. Al-iman yazidu wa yanqus, iman itu akan bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'at wa yanqus bil maksiyah. Iman itu akan naik dengan taat dan dengan ilmu, dan iman itu akan berkurang dengan maksiat. Bagaimana supaya iman kita tidak turun? Berarti harus benar-benar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga perjuangan Rasulullah SAW dibantu oleh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya pun juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang selalu berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf pada saat itu sekalian yang menjadi junior itu, jadi saya akan menggurui, kalau peribahasa mah mengajari bebek berenang gitu ya. Jadi mohon maaf, dan pelatihan paling banyak ilmunya dan pelatihan paling berani, tetapi ya saya kalah dulu. Pada kesempatan kali ini, karena kita merupakan seorang pengajar, karena kita merupakan seorang murabbi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sempat menegur baginda Rasulullah SAW dan memberi cara bagaimana menjadi guru yang terbaik. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diarahkan bagaimana untuk supaya menjadi murabbi yang terbaik. Salah satunya asbabun nuzul surat Abasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazdakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kenapa ada asbabun nuzul surat Abasa? Kenapa ada kata abas? Abas itu adalah cuek. Abas kalau bahasa Arab itu artinya cuek. Jadi asbabun nuzulnya surat Abasa ini, dulu itu Rasulullah SAW dalam berdakwah itu lebih memilih kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Rasulullah SAW dulu dakwahnya lebih memilih kepada petinggi-petinggi, lebih memilih kepada orang-orang kaya, lebih memilih kepada orang-orang yang berwibawa. Maka kata Allah, abasa wa tawalla. Nah dulu tuh Rasulullah fokus berdakwah kepada orang-orang yang kaya, kepada orang-orang yang apa? Kepada orang-orang yang berwibawa, kepada orang-orang pejabat dan sebagainya, sampai melupakan yang kecil. Kemudian datanglah Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ingin menanyakan ataupun ingin belajar dengan Rasulullah SAW. Abdullah bin Umi Maktum ini adalah laki-laki buta, yang mana setiap Rasulullah hijrah ataupun Rasulullah ada peperangan, yang menjadi penduduk ataupun yang menjadi imam sementara di Madinah adalah Abdullah bin Umi Maktum. Jadi pengganti Rasulullah dalam mengimami umat muslimin ketika Rasulullah dan kaum muslimin yang lainnya sedang ada peperangan, maka yang menjadi imam adalah Abdullah bin Umi Maktum.
ketika Rasulullah sedang berdakwah kepada Abu Jahal, kepada Ubay bin Ka'ab, kepada kawan-kawannya yang lain, kawan-kawan Abu Jahal, datanglah Abdullah bin Umi Maktum yang dalam kondisi buta ingin menanyakan ilmu kepada Rasulullah. Rasulullah malah abas, malah cuek, malah tidak peduli kepada Abdullah bin Umi Maktum. Padahal yang dia ingin menanyakan suatu ilmu, maka turunlah surat Abasa wa Tawalla. Wahai Muhammad, kenapa kamu sampai, tahu bahasa kitanya, kenapa kamu sampai cuek kepada Abdullah bin Umi Maktum? Padahal Abdullah bin Umi Maktum adalah lebih bermanfaat bagimu daripada Abu Jahal dan kawan-kawan. Jadi Abasa wa Tawalla, dia Muhammad berwajah masam dan terpaling dari Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa? Karena kondisinya buta. Al-Jahil A'ma, karena seorang hamba yang buta telah datang, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, kata Allah, dan tahu engkau Muhammad barangkali dia ingin menyucikan dosa-dosa. Berarti niat Abdullah bin Umi Maktum lebih suci niatnya daripada Abu Jahal dan lain-lain. Au yadzakkaru fa tanfa'u dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadamu. Jadi pelajaran yang kenapa Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah SAW atas surat Abasa wa Tawalla. Jadi pelajarannya bahwa apapun keadaan murid kita, baik itu indah rupa ataupun buruk rupa, baik itu kaya harta ataupun miskin harta, ketika niatnya benar-benar ingin belajar, benar-benar ingin mencari ilmu, maka kita harus welcome dan harus menerima dia dengan senang hati. Apa pelajaran dari sebab menuju surat Abasa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menegur langsung Rasulullah SAW atas surat Abasa? Pelajaran yang kita bisa ambil adalah apapun kondisi murid kita, baik itu nakal ataupun tidak, baik itu baik ataupun buruk, baik itu kaya ataupun miskin, ketika niatnya apa? Ketika niatnya lurus ingin belajar kepada kita, maka kita harus welcome dan harus menerima dia dengan bergembira, karena ini merupakan pewaris Rasulullah SAW yang mempelajari ilmu. Kalau misalkan kita benci orangnya karena dia tidak sopan ataupun apa, ada sebuah kisah yang mana Rasulullah walaupun tidak senang, karena walaupun tidak senang kepada orangnya, tetapi Rasulullah selalu memberikan ilmu, yaitu kisah tentang anaknya Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal kan ahli ilmunya itu pemeluk Islam. Wahsy, kalau salah ya Wahsy itu adalah pembunuh Hamzah. Wahsy itu adalah pembunuh Hamzah. Maka pada akhir ayatnya Wahsy itu memeluk Islam. Wahsy itu memeluk Islam. Ketika setiap kali Rasulullah SAW didatangi oleh Wahsy, maka Rasulullah selalu berpaling. Kenapa berpaling? Karena alasan Rasulullah berpaling itu selalu trauma dengan keadaan paman Rasulullah yaitu Hamzah ketika dadanya digolek dan anggota tubuhnya diambil. Maka itulah hal yang paling menyedihkan bagi Rasulullah SAW. Tetapi setiap kali Wahsy bertanya, setiap kali Wahsy menanyakan suatu ilmu, maka Rasulullah dengan bergembira memberi. Walaupun dia memiliki sejarah yang buruk, walaupun dia memiliki latar belakang masa lalu yang buruk yang sangat memalukan, tetapi karena niatnya baik dan sudah hijrah, maka dia selalu Rasulullah SAW selalu menerimanya dengan baik. Dan pelajaran bagi kita, kalau misalkan ada murid yang mungkin masa lalunya buruk, melanggar yang buruk, tetapi dia punya sinyal untuk berubah dan memperbaiki dirinya, maka pelajaran dari Rasulullah SAW kepada Wahsy adalah dengan menerimanya apa adanya, walaupun kita pun tidak sesempurna Rasulullah yang kadang
Jadi begitulah kisah yang bisa kita ambil kalau kita berkaitan dengan apa? Dengan masa mengajar dan belajar. Ada pelajaran yang selalu harus kita ambil dari Rasulullah, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengajar. Karena kata Rasulullah, innama bu'itsu mu'alliman. Karena Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang mu'allim. Sesungguhnya aku diutus untuk sebagai orang pengajar. Innama bu'itsu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus untuk mengajar umat muslim. Berarti fadil kita dalam mengajar adalah Rasulullah SAW. Yang harus kita pegang kurikulum mengajar dalam mengajar adalah Rasulullah SAW yang telah diberi asesi oleh Allah. Innama bu'itsu mu'alliman. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus untuk senantiasa menjadi pengajar, dan sebaik-baik pengajar dan murabbi adalah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang termasuk ke dalam kategori orang-orang yang mu'allimah, yaitu pewaris para nabi yang mengajarkan agama Islam sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin ini adalah awal akhir pertemuan pertama dan terakhir. Nanti ada kemudian sebagai pembuka dan terakhir. Wassalamualaikum. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesalahan dan tariknya dari syaitan. Karena hanya sebatas korban dari syaitan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi murabbi yang baik, untuk menjadi mu'allim yang baik, yang mengarahkan murid-murid kita, yang mengarahkan anak murid kita menuju dan menjadi hamba Allah yang sejati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.